Ya, Sidi dan juga saudara, kita saat ini juga masih menunggu kedatangan dari pelatih timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert, yang saat ini masih menggunakan penerbangan KLM 809 yang saat ini masih menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan diperkirakan akan datang sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan di sini, tepatnya di Terminal 3, Gate 1 atau Gerbang 1 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah ada supporter dari Hollanders atau supporter dari timnas Belanda yang ada di Indonesia ini sudah siap menyambut kedatangan dari Patrick Kluivert dan juga asistennya Dani Lansat. Dan juga kita sudah bersama dengan Mas Nando. Ya, Mas Nando ini bagaimana Mas pendapatnya tentang Patrick Kluivert yang saat ini sudah dipastikan akan melatih timnas Indonesia? Ya bagus, karena untuk dari segi komunikasi mereka kan lebih connect ya. Beberapa pemain diaspora kita juga dari Belanda. Ya, cuma secara taktikal kita harus lihat dulu nih pembuktian seperti apa gitu. Ya. Kalau dari Patrick Kluivert sendiri ini taktiknya seperti apa Mas yang nantinya kemungkinan bisa diterapkan di timnas Indonesia? Kan sementara kita juga sudah mengetahui bahwa Patrick Kluivert kan sudah menjadi asisten dari Louis van Gaal di timnas Belanda sejak tahun 2012 hingga 2014. Nantinya menurut Mas sendiri apa yang taktiknya menjadi favorit dari Patrick Kluivert sendiri untuk timnas Indonesia? Kalau melihat waktu 2014 Belanda reach ke peringkat 3 itu kan 5-3-2 atau 3-5-2 lah ya. Mungkin bisa jadi terapkan formasi yang sama atau bisa jadi Kluivert pakai pola pakemnya Belanda atau football 4-3-3, 4-3-3 yang klasik banget, yang dimana semua orang Belanda pasti tahu lah cara bermain dengan 4-3-3. Kita lihat, kita belum tahu dengan materi pemain yang ada, apalagi ada tambahan oleh Romeni nanti mau datang atau Pascal Strijk dan segalanya, kita belum tahu formasi yang seperti apa yang dia akan raih. Nah, kalau misalnya dari pandangan Hollander sendiri, dari Indonesia sendiri kan saat ini juga masih bermasalah di bagian depan, ketajaman lini depan seperti itu Mas. Dan apakah nantinya yang kita ketahui Patrick Kluivert ini dia ini adalah pencetak striker seperti itu di timnas Belanda nanti. Apakah nantinya masa depan di lini depan atau bagian forward di Indonesia ini akan bisa secerah atau setajam Belanda kah? Seperti itu Mas? Kalau bilang ujung tombak ya, target man ya, kita emang kurang banget target man. Ya, Patrick Kluivert itu kan seorang target man ya di timnas waktu sebagai pemain. Ya mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan masalah inilah dengan cepat. Cuman kendalanya emang ya di timnas pusatnya sendiri juga target man-nya kita kurang gitu. Di timnas pusat kita hanya punya Wout Weghorst yang kompeten banget gitu. Timnas pusat maksudnya Belanda ya? Timnas Belanda, iya. Ya, itu kita juga kekurangan target man ya. Ya cuman mudah-mudahan Patrick hadir, dia bisa, apalagi ada oleh Romeni, kita belum tahu juga ada yang pemain diaspora lain yang akan segera menyusul. Mudah-mudahan dia bisa segera menyelesaikan masalah target man ini. Klasik number 9 harus ada lah di timnas Indonesia. Lalu kemudian kalau menurut Mas Diri kan ada Dani Lansat yang menjadi asisten dan juga ada Alex Pastoor. Dari Hollander sendiri seperti apa pandangannya terkait dengan dua asisten pilihan dari Patrick Kluivert ini? Ya sejauh yang kita lihat di sosial media, gemanya bagus ya, Alex Pastoor sama Dani Lansat. Apalagi di khusus Dani Lansat juga dia punya darah Maluku, akan lebih mudah juga tentunya kalau untuk beradaptasi, membantu Kluivert beradaptasi di timnas Indonesia. Kalau Alex Pastoor jujur saya kurang begitu mengikuti, cuma sejauh ini saya tahu dia membawa Almer, kalau nggak salah ya, Almer promosi ke Eredivisie kalau tidak salah. Mas, ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya sempat dicoret oleh pelatih sebelumnya gitu ya, dari Sintayong sendiri. Apakah nantinya di pemain-pemain ini yang sempat dicoret, apakah bisa berpotensi kembali lagi membela timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Kluivert? Bagaimana dari pandangan Hollander sendiri? Semua yang udah dicoret bisa jadi balik lagi. Kemungkinan itu bakal balik lagi ada gitu. Tergantung kebutuhannya Patrick seperti apa dan formasi yang dia pakai seperti apa. Ya contoh Elkan Bagot, mungkin dia masih muda dan dia masih jauh jalannya, mungkin dia akan bisa dipanggil lagi. Gitu. Pasti akan bisa. Berarti kuncinya ini adalah komunikasi yang akan terjalin bagus ya, kita harap terjalin bagus ya Mas ya. Sama kebutuhan permainnya seperti apa? Patrick gunakan 4 back, 5 back ya, pasti akan butuh Elkan Bagot di sana. Gitu. Pertandingan terdekat ini akan melawan Australia. Seperti apa dari pandangan Hollander sendiri terkait dengan nantinya Patrick Kluivert akan melatih Indonesia dalam waktu dekat? Apakah bondingnya ini akan cepat berlangsung atau gimana? Lawan Australia kita kalau nggak salah away ya. Logikanya paling tidak kita harus bisa nyuri 1 poin. Kalau menang bisa bagus, itu akan lebih bagus. Cuman Australia juga tidak mulus-mulus banget di round 3 ini. Jadi aku harap kita masih bisa punya harapan lah buat meraih 3 poin atau setidaknya 1 poin. Oke, siap. Berarti siap mendukung penuh
Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia. Siap. Terima kasih Mas Nando atas waktunya bersama Kompas TV. Kita masih menunggu. Dan itu juga Cindy wawancara kami dengan salah satu pendukung dari timnas Belanda, yakni Hollanders, dengan Mas Nando. Dan kita juga sama-sama berharap tentunya kedatangan dari Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia ini membawa harapan baru agar nantinya Indonesia bisa melewati kompetisi-kompetisi di kancah dunia, terutama target yang akan dekat, yang masih dekat ini adalah target Piala Dunia 2026. Cindy, kembali ke studio. Niko, dengan ramainya supporter di sana, apakah ya mungkin ada perubahan rencana Patrick akan menyapa dulu supporter yang ada di sana, atau mungkin dari tim PSSI juga sudah terlihat di sana? Ya, kalau misalnya terkait dengan tim PSSI ini di Terminal 3 Bandara Suta, di Gate 1 ini masih belum terlihat adanya tanda-tanda penyambutan dari baik dari pemerintah, dari PSSI seperti itu ya. Namun yang pasti berdasarkan info yang kami himpun di lapangan, ini nantinya Patrick Kluivert dan juga salah satu asisten pelatihnya ini, Denny Lansat, ini akan melewati Terminal 3 di Gate 1 ini. Dan para media ini juga sudah menantikan kehadiran dari Denny Lansat. Sementara kalau Denny Lansat sendiri, dia menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA867 yang sudah mendarat sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan kami juga masih menunggu keluarnya dari Denny Lansat itu sendiri. Sementara kalau misalnya Patrick Kluivert dan bersama rombongan lain, ini kita masih menunggu kedatangannya dari penerbangan KLM 809 yang saat ini masih menuju ke Bandara Suta untuk mendarat dan nantinya akan diperkenalkan oleh PSSI pada esok hari. Cindy. Oke, 4 menit lagi menuju jadwal, tapi informasi yang kami dapatkan sudah mendarat ya. Ini KL 809 Kuala Lumpur yang berangkat pukul 18.10. Ternyata tiba 18.35 dan sudah mendarat. Artinya ya sebentar lagi akan melalui jalur yang tadi sudah ditunggu juga oleh para supporter.